Selamat pagi Bu Santi dan juga teman-teman serta panitia semua. Jadi saya Febrian pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan studi pembelajaran saya yang berjudul Strategi Green Collaboration dalam Green Innovation untuk membangun brand trust di tengah fenomena greenwashing. Untuk abstraknya saya mengambil kata kunci Green Collaboration, Green Innovation, Brand Trust, dan juga greenwashing. Jadi fokus utama dalam studi ini adalah untuk melihat bagaimana sinergi antara Green Innovation dan Green Collaboration untuk membangun brand trust di tengah fenomena greenwashing dengan studi kasus yang berada di Tiongkok. Untuk pendahuluannya, perusahaan pada zaman ini akan mendorong Green Innovation dan Green Collaboration untuk merespon isu lingkungan dan membangun brand trust. Nah, jadi dalam waktu ini tentunya masyarakat akan semakin peka terhadap isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan akan mendorong Green Innovation dan Green Collaboration untuk membangun brand trust. Nah, dengan Green Collaboration yang merupakan kemitraan lintas sektor untuk inovasi berkelanjutan, Green Innovation yang merupakan inovasi produk atau proses ramah lingkungan yang menjadi kunci dalam membangun kepercayaan konsumen. Lalu ada greenwashing yang menjadi tantangan utamanya, dan studi di Tiongkok terkait dengan kebijakan dan dukungan pemerintah yang mempercepat green innovation dan kolaborasi di Tiongkok itu. Nah, dan pada akhirnya transparansi, bukti konkret, dan sertifikasi itu penting untuk membangun brand trust. Nah, untuk masalahnya sendiri, greenwashing ini menimbulkan skeptisisme terhadap klaim keberlanjutan sehingga membuat konsumen itu menjadi tidak percaya atau ragu terhadap klaim keberlanjutan atau ramah lingkungan oleh perusahaan. Nah, strategi perusahaan yang ramah lingkungan itu seringkali tidak cukup karena sinergi Green Collaboration dan Green Innovation ini masih belum banyak dipahami. Lalu untuk metode pelaksanaannya, studi ini menggunakan metode studi literatur yang diambil dari artikel dan jurnal ilmiah Grindex Scopus dan Sinta pada rentang tahun antara 2020 hingga 2025. Dengan fokus pencarian ada pada kata kunci Green Collaboration, Green Innovation, Brand Trust, dan juga greenwashing. Lalu sekarang saya akan membahas tentang 4 kata kunci tadi. Yang pertama, Green Innovation. Green Innovation ini menjadi taktik utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga internalnya. Dan keberhasilan Green Innovation ini akan bergantung pada kolaborasi yang kuat, yaitu salah satunya dengan Green Collaboration. Nah, sekarang untuk Green Innovation di Tiongkok, sekedar pembukaannya, Tiongkok ini menjadi salah satu fokus penting dalam kajian Green Innovation karena di Tiongkok ini pemerintahnya mendorong kebijakan yang pro terhadap lingkungan, sehingga kebijakan ini mendorong adopsi luas untuk praktik Green Innovation oleh perusahaan-perusahaan di Tiongkok dan menunjukkan pentingnya peran pemerintah atau negara dalam membentuk ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Nah, untuk risetnya ini diambil dari data Web Science, ada sekitar 20,72% pertumbuhan publikasi, lalu 52,87 citasi per dokumen, dan 18,52% kolaborasi internasional. Hal ini menunjukkan kalau isu greenwashing, green innovation, dan juga green collaboration itu menjadi perhatian akademis secara global. Lalu yang kedua ada green collaboration. Green collaboration ini merujuk pada kemitraan antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam green collaboration ini ada dua tipe kolaborasi. Yang pertama secara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu kerjasama antar pihak di level yang sama, seperti dengan pesaing atau organisasi lain. Lalu secara vertikal itu melibatkan hubungan antara pemasok, fungsi internal perusahaan, dan juga pelanggan. Lalu dalam green collaboration ini, karena kita sudah berada di era industri 4.0, teknologi digital itu tentu memperkuat green collaboration yang memungkinkan integrasi proses yang lebih efisien dan transparan untuk dampak lingkungan yang nyata dan terukur. Contoh-contohnya seperti Internet of Things, cloud computing, dan juga AI. Lalu ada yang ketiga, brand trust. Brand trust ini menjadi kunci dalam membangun loyalitas konsumen dan terbentuk dari persepsi bahwa merek itu harus konsisten untuk memenuhi komitmen nilai dan mengutamakan kepentingan konsumen. Kesadaran lingkungan konsumen akan meningkat, yang artinya klaim keberlanjutan akan lebih dikritisi. Lalu yang terakhir ada greenwashing. Greenwashing adalah strategi manipulatif seperti klaim lingkungan palsu atau berlebihan karena tidak sesuai dengan praktik nyata perusahaan
Hal ini akan memberikan dampak negatif seperti menurunkan niat beli produk ramah lingkungan, memicu boykot, dan juga menimbulkan kontradiksi antar persepsi dan realitas yang akhirnya menjatuhkan brand trust. Nah, lalu untuk hubungannya dalam membangun brand trust di tengah fenomena greenwashing pasti akan merusak yang namanya brand trust itu. Oleh karena itu diperlukan green innovation dan green collaboration untuk tetap memperkuat dan membangun brand trust itu kembali. Nah, dalam membangun brand trust itu bisa kita lihat yang pertama itu mulai dari krisis greenwashing, publik akan bereaksi negatif terhadap klaim lingkungan yang tidak akurat. Jadi pada awalnya entah perusahaan itu sudah terlibat dalam greenwashing atau belum terlibat, publik tetap akan bereaksi negatif karena greenwashing itu tidak hanya terjadi di satu perusahaan saja. Lalu kita lanjut ke langkah pemulihan dengan membangun komunikasi terbuka dan transparan dengan konsumen. Nah, hal ini adalah aksi nyata yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan menerapkan kolaborasi dan green innovation sebagai bukti komitmennya. Dan pada akhirnya kepercayaan akan pulih dan brand trust itu dibangun kembali melalui konsistensi dan transparansi. Nah, untuk pelengkap di studi kasus Tiongkok, pemerintah Tiongkok itu mendukung green innovation dan green collaboration melalui pendanaan, insentif teknologi dan juga kebijakan. Dan akhirnya mendorong kolaborasi yang efektif antara perusahaan, pemerintah dan juga komunitas yang berakibat untuk brand trust-nya itu diperkuat ketika inovasi dan kolaborasi yang konsisten dapat diverifikasi dan bebas dari greenwashing. Nah, kesimpulannya green collaboration dan green innovation ini menjadi kunci untuk membangun brand trust di era greenwashing dengan komitmen keberlanjutan yang harus dibuktikan melalui aksi nyata, kolaborasi lintas pihak, dan juga inovasi ramah lingkungan yang dapat diverifikasi. Nah, dengan hal itu konsumen akan lebih percaya pada tindakan nyata daripada hanya klaim saja. Oke, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan?